Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bab 6 tentang memperkuat komitmen bangsa bagian 2. A. Semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Berikut ini kalian akan mengkaji bagaimana kerasa perjuangan pendiri yakni Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. A. Soekarno lahir dimakamkan di Blitar, SD di Surabaya dan kos di rumah Hos Cokroaminoto. Pada tahun 1920, Soekarno sekolah di ITB dan mendirikan PNI pada tahun 4 Juli 1927 dan akhirnya dipenjarakan karena di PNI dianggap membahayakan Belanda. Sempat mengajukan pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Keluar dari penjara, Soekarno masuk ke Partai Indonesia dan kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Flores. Lalu dibuang ke Bengkulu dan baru dibebaskan pada tahun 1942 saat penjajahan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya saat agresi militer Belanda II, Soekarno dibuang lagi ke Sumatera, lalu dipindahkan ke Bangka. Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902. Memulai karirnya saat menjadi bendahara di Yong Sumatera Nenbon pada tahun 1921, menetap di Belanda dan bergabung dengan Indische Vereniging, perkumpulan pelajar Indonesia, dan setelah 3 tokoh Indische Party, Suwardi Suryoningrat, Dowes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo bergabung, maka Indische Vereniging berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Muhammad Hatta pernah menjadi bendahara dan ketua di Perhimpunan Indonesia. Pernah dipenjara pada tahun 1927 karena bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan kolonialisme di Belanda, namun bisa bebas karena pembelaannya yang berjudul Indonesia Free. Pada tahun 1932, kembali ke Indonesia dan bertemu Soekarno. Saat Soekarno dibuang ke Flores, Muhammad Hatta membelanya dengan menulis di berbagai media. Oleh karenanya Belanda membuang atau mengasingkan Muhammad Hatta ke Digul, Papua. Pada tahun 1935 diasingkan ke Banda Neira. Pada tahun 1942 dibawa ke Sukabumi, lalu dibawa ke Jakarta. Saat agresi militer Belanda kedua, diasingkan ke Bangka bersama dengan Soekarno dan tokoh nasional lainnya. B. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Contoh: A. Pendiri negara bersemangat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. B. Pelajar bersemangat belajar demi masa depan. 2. Semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang, merebut kemerdekaan, mengisi dan mempertahankannya. Periodisasi nilai-nilai semangat 45 dibagi menjadi 4 periode, yakni periode pertama, sebelum pergerakan nasional Indonesia. Pada zaman itu masih berupa kerajaan yang beragama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Konghucu kepercayaan. Periode 2, masa pergerakan nasional 1908. Ciri-ciri perjuangan sebelum 1908 masih bersifat kedaerahan atau lokal, sehingga mudah dipatahkan Belanda. Ciri perjuangan setelah 1908 bersifat nasional, menggelora di seluruh wilayah Indonesia, bersatu, ingin merdeka terbebas dari penjajah. Ditandai dengan lahirnya A. Budi Utomo 1908. B. Munculnya organisasi kepemudaan yakni Yong Java dan Yong Sumatera Nenbon. C. Sarekat Islam 1912. D. Perhimpunan Indonesia. E. Sumpah Pemuda 1928. Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang pada tahun 1942. Lalu Jepang mulai menjajah Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945.
Periode 3, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. 17 Agustus Indonesia merdeka. 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Namun Belanda tetap ingin menjajah Indonesia dengan membonceng tentara sekutu. Hal ini menimbulkan perlawanan untuk menegakkan kemerdekaan. Periode 4. Masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan pada masa ini tidak terbatas waktu. Karena untuk mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan alinea keempat. Semangat 45. Semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang, memperebutkan kemerdekaan, mengisi, dan mempertahankannya. Nilai dasar semangat 45 terdapat dalam A. Pancasila, B. Proklamasi, C. UUD 1945. NKRI sebagai satu kesatuan. 1. Bunyi pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Pasal 37 ayat 5 UUD 1945 khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. 1. Bentuk negara yang sudah dianggap final. 2. Walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, 1128 suku bangsa, namun Indonesia tetap menjadi satu kesatuan, yakni A. Kesatuan politik, B. Kesatuan wilayah, C. Kesatuan pertahanan dan keamanan, D. Kesatuan ekonomi, dan E. Kesatuan sosial budaya. Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Artinya, NKRI meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang akan mengarahkan bangsa untuk menuju tujuan nasional negara. Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Artinya, segala isi dan kekayaan alam termasuk suku, agama, bahasa, kepercayaan merupakan satu kesatuan bulat. Meski berbeda, Indonesia tetaplah satu. Indonesia sebagai satu kesatuan kesatuan pertahanan dan keamanan. Artinya, setiap ancaman terhadap satu pulau merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Artinya, kekayaan wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bangsa. Tingkat perkembangan ekonomi harus merata di seluruh daerah. Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Artinya, budaya Indonesia adalah satu. Keanekaragaman bangsa menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Penentuan batas laut teritorial diukur 12 mm dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau di Indonesia. Sebelum deklarasi Juanda, Indonesia menerapkan Ordonansi 1939 di mana batas laut teritorial diukur 3 mm dari ujung titik pulau terluar. Berikut penjelasan atau presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.